Mas kenal saya. Ayah saya Komite Etika KPK dulunya. Ibu saya pendiri daripada Bung Hatta Anti Corruption Award. Saya lahir dan dibesarkan di keluarga anti korupsi, Mas. Saya tidak pernah dan tidak akan pernah mengambil sepeser pun. Gimana sih, tadi udah bener lah. Cewek di belakang lah. Harus ditutup, jangan ditutup. Jangan ditutup. Saya tidak melakukan apa-apa. Tuhan akan melindungi saya. Allah akan mengetahui kebenaran. Bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jalan Tengah Channel, jumpa lagi dengan channel kebanggaan kita. Semoga kali ini sahabat dalam keadaan sehat walafiat. Sahabat sekalian, ada berita yang sedang viral yang kami ambil dari situs kompas.com dengan judul Kejagung tetapkan Nadiem Makarim tersangka kasus korupsi Chromebook. Kejaksaan Agung atau Kejagung menetapkan mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Dari hasil pendalaman, keterangan saksi-saksi dan juga alat bukti yang ada pada sore dan hasil dari ekspos telah menetapkan tersangka baru dengan inisial NAM, kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriyatna, Kamis 4 September 2025. Anang menyebutkan Nadiem ditetapkan sebagai tersangka setelah Kejagung memeriksa sekitar 120 saksi dan 4 orang ahli dalam perkara ini. Penyidik melakukan pendalaman, pemeriksaan dan pemanggilan terhadap saksi kurang lebih 120 dan juga 4 ahli, ujar dia. Nadiem disangka melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pada hari ini Nadiem juga diperiksa dalam perkara tersebut. Nadiem tampak tenang saat tiba di Kejagung pagi ini, didampingi oleh kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Setibanya di Kejagung, Nadiem tak memberikan keterangan terperinci kepada wartawan, hanya mengatakan akan memberikan kesaksian dan minta didoakan. Dipanggil untuk kesaksian, terima kasih, mohon doanya, kata Nadiem saat disapa oleh para wartawan. Direktur Penyidikan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus atau Jampitsus, Nur Cahyo Jungkung, mengatakan Nadiem beberapa kali bertemu dengan Google Indonesia. Setelah pertemuan itu, terjadi kesepakatan sistem operasi Chromebook akan menjadi proyek pengadaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK Kemendikbudristek. Pada Mei 2019, Nadiem pun mengundang Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020-2021, Mulyad Shah, Direktur Sekolah Dasar, Direktorat Jenderal Pendidikan Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020-2021, Sri Wahyuningsih dan staf khususnya Juristan
untuk melakukan rapat tertutup via Zoom. Dan rapat itu Nadiem menginstruksikan penggunaan Chrome OS dari Google dalam proyek pengadaan alat TIK. Sedangkan saat itu pengadaan alat TIK belum dimulai, ujar Nadiem. Sebelum Nadiem, Kejaksaan telah menetapkan 4 orang tersangka dalam kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook. Mereka adalah mantan stafsus Mendikbudristek era Nadiem Makarim, Juristan, ex-konsultan teknologi di lingkungan Kemendikbudristek Ibrahim Arif, Direktur Jenderal PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek tahun 2020-2021, Mulyad Sahda, dan Direktur Sekolah Dasar Kemendikbudristek Sri Wahyung Ningsih. Dugaan kasus korupsi ini bermula pada 2020-2022 saat Kemendikbudristek melaksanakan kegiatan pengadaan laptop untuk siswa pendidikan usia dini atau PAUD, SD, SMP, dan SMA dengan total anggaran sebesar 9,3 triliun. Laptop tersebut nantinya akan dibagikan dan digunakan anak-anak sekolah, termasuk yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Dalam proses pengadaan laptop itu, keempat tersangka diduga menyalahgunakan kewenangannya dengan membuat petunjuk pelaksanaan atau juklak yang mengarahkan ke produk tertentu yaitu Chrome OS atau Chromebook. Padahal dalam kajian awal Kemendikbudristek, laptop berbasis Chrome OS atau Chromebook memiliki sejumlah kelemahan sehingga dinilai tidak efektif digunakan di Indonesia. Lalu bagaimana video lengkapnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Kejujuran adalah nomor 1. Allah akan melindungi. Detik-detik Nadiem Makarim kenakan rompi tahanan dan tangan diborgol, tak terima jadi tersangka. Ucap Tuhan akan melindungi saya. Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mendikbudristek, periode 2019-2024, Nadiem Anwar Makarim, 6, tak terima ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejagung. Hal ini ia ungkapkan saat keluar meninggalkan gedung Kejaksaan Agung. Nadiem terlihat mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda dan kedua tangannya diborgol. Nadiem ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pengadaan Chromebook saat menjabat sebagai menteri. Di tengah kerumunan wartawan yang mengejarnya, Nadiem tampak mencoba mengucapkan beberapa patah kata. Nadiem membantah melakukan tindakan melawan hukum. Allah akan mengetahui.